Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik ini peristiwa apa yang akan terjadi baik dari diri kamu ataupun di luar dari energi kamu untuk 24 jam ke depan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Kita akan sama-sama melihat situasi apa atau peristiwa apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja, peristiwa apa yang akan terjadi dalam 24 jam terhadap diri kamu ataupun di luar dari diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi, muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya terhadap peristiwa 24 jam untuk diri kamu, untuk kedepannya, akan ada satu energi yang akan memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, dimana ketika satu energi ini memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, akan muncul situasi perasaan kamu yang sangat sensitif. Bukan hanya sangat sensitif, diri kamu pun akan merasa berada di dalam situasi yang benar-benar sangat emosional. Bisa saja hal tersebut berasal dari sisi pekerjaan kamu, bisa saja hal tersebut berasal dari sisi hubungan LDR kamu, bisa saja hal tersebut berasal dari hubungan rumah tangga kamu, ataupun bisa saja berasal dari diri kamu yang berstatus single parent. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, mungkin akan ada juga satu energi yang akan ingin diprioritaskan. Ketika ingin diprioritaskan, diri kamu tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya menarik dari sisi hubungan LDR kamu, mungkin 24 jam ke depan, mungkin masih kata kemungkinan pasangan kamu
akan kamu prioritaskan, tetapi ketika diri kamu memprioritaskan dia, muncul suatu perdebatan yang dimana perdebatan itu membuat hubungan LDR kamu terganggu. Kalau saya menarik dari sisi hubungan rumah tangga kamu dan menarik dari zodiak Leonya yang ingin diprioritaskan, saya melihat hubungan rumah tangga kamu terhadap satu energi tersebut, seseorang yang penuh dengan kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu secara tidak langsung ada hal yang dia sembunyikan. Di mana ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut, diri kamu mencoba untuk mempertanyakan, akan tetapi ketika diri kamu mempertanyakan hal tersebut, justru diri kamu tidak mendapatkan suatu jawaban yang masuk akal. Ketika diri kamu mendapatkan suatu jawaban yang tidak masuk akal, akan muncul di dalam perasaan kamu yang begitu sangat sensitif. Kalau saya menarik dari sisi pekerjaan kamu dan masih mengkaitkan terhadap sisi zodiak Leonya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja ada beberapa energi yang kamu utamakan, tetapi ketika diri kamu mengutamakannya, justru hal tersebut akan membuat diri kamu merasa sangat dirugikan. Karena energi yang dimiliki orang tersebut bukan bersifatkan positif, tetapi bersifat negatif. Kamu akan terpancing di sini, guys. Dimana kata terpancing ini membuat diri kamu merasa sangat emosional. Kenapa saya mengatakan diri kamu akan merasakan situasi emosional? Karena memang 24 jam ke depan akan ada situasi yang membuat diri kamu merasa tertekan. Kalau saya menarik dari sisi single parent kamu dan masih mengkaitkan terhadap sisi zodiak Leonya dengan kartu yang saya pegang ini, yang dimana tadi saya sempat berbicara berunsurkan api, mungkin ada satu hal yang akan membuat diri kamu berpikiran secara keras nanti. Bisa saja hal tersebut terhadap hal yang sedang kamu rencanakan, atau memang terhadap hal yang ingin kamu lakukan. Di sisi lain, ada suatu kebutuhan yang akan mendesak diri kamu ini, guys, dalam waktu 24 jam tersebut. Ketika kebutuhan itu mendesak terhadap diri kamu, akan timbul suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu apakah diri saya mampu atau memang diri saya tidak mampu. Disitulah muncul sisi kesensitifan kamu dan muncul sisi amarah kamu yang ingin kamu luapkan terhadap orang yang berada di sekeliling kamu. Kalau saya menarik dari sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini yang berunsurkan api, ada sisi keuangan yang membuat diri kamu merasakan amarah yang sangat besar. Kamu akan mempertanyakan sisi keuangan yang kamu miliki. Kamu akan mempertanyakan sisi keuangan yang diberikan oleh pasangan kamu apabila pasangan kamu masih berdampingan terhadap diri kamu. Hal itu akan terjadi. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dalam waktu 24 jam ke depan, kamu akan mengharapkan suatu bantuan yang dimana bantuan itu tidak kamu dapatkan, akan tetapi diri kamu merasa sangat sensitif. Benar-benar akan timbul kesensitifan dari perasaanmu terhadap 24 jam ke depan. Kita lihat apa yang menjadi faktor rasa kesensitifan tersebut, dari apa? Dari seseorangkah atau memang dari diri kamu? Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini.
Muncul kartu ini yang kedua, guys. Dimana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan mengarah terhadap seseorang, yang dimana seseorang ini apakah berada di ruang circle kamu, atau memang berada di dalam mantan pasangan kamu, atau memang berada di dalam pasangan kamu, atau memang berada di ruang circle pekerjaan kamu, yang dimana seseorang ini saya melihat penuh dengan rasa kesombongan, penuh dengan rasa yang bersifat arogan, penuh dengan rasa keras kepala. Mungkin faktor yang membuat diri kamu sangat sensitif untuk 24 jam ke depan karena memang ada satu energi yang akan memperlakukan diri kamu sesuai dengan keinginan dia. Saran saya, walaupun diri kamu menerima perlakuan terhadap dari ini orang, kamu tetap tenang. Kamu harus bisa berpikiran positif. Kamu harus bisa membuang hal negatif, karena satu energi yang akan memperlakukan diri kamu ini, dia akan diperlakukan terhadap orang lain seperti apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Dia pun akan berada di dalam unsur kesensitifan. Satu orang ini yang saya rasakan akan muncul untuk 24 jam ke depan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah, di mana ketika diri dia melihat ke bawah, seakan-akan apa yang dia lihat tersebut penuh dengan rasa kegagalan. Wow. Peristiwa yang akan terjadi, rasa kegagalan. Peristiwa yang akan terjadi, kesensitifan. Mungkin rasa kegagalan ini, guys, dipengaruhi oleh satu energi yang akan muncul dalam waktu 24 jam ke depan. Apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu lakukan akan terhalang oleh satu energi ini. Baik dari sisi keuangan kamu, baik dari sisi pekerjaan kamu, ataupun dari sisi perasaan kamu ketika diri kamu sedang berkomunikasi terhadap orang lain. Satu energi ini akan muncul secara tiba-tiba dalam waktu 24 jam ke depan. Kita lihat, kalau saya menutup kedua kartu ini, apa yang terjadi di kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Cups. 9 cawan berada di atas kepala seseorang. Kalau saya menarik satu cawan saja, ada target yang akan sesuai dengan ekspektasi dia. Ada suatu proses yang akan memberikan diri dia suatu harapan, di mana harapan itu sesuai dengan kata keberuntungan, sesuai dengan kata kestabilan. Wow. Satu energi akan muncul terhadap diri kamu dalam waktu 24 jam, di mana satu energi ini akan membuat diri kamu merasa gagal, tetapi diri dia akan mendapatkan suatu keberuntungan dari apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Dalam kategori diri kamu akan dimanfaatkan. Dia akan beruntung, diri kamu akan merasa sensitif dan gagal. Diri kamu akan merasa menerima situasi yang emosional, tetapi diri dia akan bahagia. Wow. Siapa satu energi ini? Kalau saya melihat satu energi ini, ada dua kemungkinan. Apakah energi di masa lalu kamu, atau memang energi tersebut berada di ruang circle kamu? Karena satu energi ini sedang memperhatikan sisi keberuntungan kamu di sini.
Karena satu energi ini sedang memperhatikan sisi kemajuan yang sudah kamu dapatkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika diri dia memikul beberapa pedang ini ada dua arti. Arti pertama, suatu kelicikan agar diri dia mendapat suatu kestabilan. Arti kedua, diri kamu mencoba untuk mendapatkan suatu kemenangan. Kalau saya menarik dari situasi kelicikan yang membuat diri dia bahagia ataupun stabil, segala cara dia lakukan agar diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman. Dari situasi ketidaknyamanan itulah diri kamu berusaha untuk memberikan suatu perlawanan. Mungkin situasi tersebut berasal dari hubungan asmara kamu, mulai dari LDR, hubungan rumah tangga, ataupun single parent. Ada situasi kelicikan yang akan muncul dari satu energi, yang dimana satu energi ini seseorang yang arogan, yang keras kepala, yang sombong, yang ingin menang sendiri, yang ingin memperlakukan diri kamu seenak-enaknya. Ini dia guys, apakah mungkin sudah terjadi terhadap diri kamu atau memang belum terjadi? Kelima kartu yang saya bukakan ini akan mengarah terhadap diri kamu dalam waktu 24 jam apabila diri kamu tidak berhati-hati. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Page of Wands. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan berbicara untuk kedepannya. Ada seseorang yang saya lihat dan yang saya rasakan untuk diri kamu dalam waktu 24 jam. Seseorang ini penuh dengan perbuatan yang sangat kotor. Penuh dengan perbuatan yang sangat kotor. Kalau saya menarik dari sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dalam waktu 24 jam ke depan, mungkin pasangan kamu akan menipu diri kamu. Di sisi lain, ada gambar tongkat yang kamu lihat dengan kartu yang saya pegang ini. Di mana kata tongkat ini masih saya kaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu. Page of Wands guys. Baik dari hubungan rumah tangga, LDR, ataupun dari segala aspek, saran saya, diri kamu harus bisa lebih mempermainkan intuisi kamu. Karena akan ada satu energi yang akan berbuat kotor terhadap diri kamu. Bukan hanya berbuat kotor, tetapi berbuat licik untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Page of Wands. Sama-sama menggunakan kata page, yang dimana kata page ini akan berusaha membuat diri kamu bergerak, di mana ketika diri kamu bergerak itu memang karena ada unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan ini berasal dari kata kelicikan. Unsur keterpaksaan ini berasal dari kata perbuatan yang sangat kotor. Kamu akan mencari tahu siapa satu energi ini untuk kedepannya. Page of Wands. Seseorang yang ingin memperoleh suatu kemajuan, di mana ketika diri dia ingin memperoleh suatu kemajuan, itu semua berdasarkan dari unsur keterpaksaan. Itu semua berdasarkan dari unsur sakit hati. Itu semua berdasarkan dari unsur kepahitan.
Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu berunsurkan air kembali. Berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin satu energi tersebut bukan hanya berbuat licik terhadap diri kamu, tetapi dia penuh dengan kesandiwaraan. Berpura-pura manis di depan kamu, di belakang kamu dia akan mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, mungkin 24 jam ke depan akan ada situasi pertengkaran yang akan membuat diri kamu merasa sangat sensitif. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin 24 jam ke depan akan ada hal yang sangat misterius yang akan merugikan diri kamu. Kalau saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut dan menarik kesimpulan dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya cukup menyarankan diri kamu selektif untuk berpikiran, selektif untuk bergaul, selektif untuk menggunakan perasaan kamu, selektif untuk menggunakan sisi batin kamu. Karena ketika diri kamu selektif terhadap beberapa hal yang saya katakan tadi, ada target yang akan sesuai dengan ekspektasi kamu, akan ada suatu kestabilan dan akan ada suatu kebahagiaan. Tetapi ketika diri kamu tidak selektif terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, muncul satu energi yang akan berusaha membuat diri kamu berada di dalam situasi kelicikan yang mengambil sisi kestabilan kamu. Satu energi ini benar-benar seseorang yang penuh dengan sifat arogan, keras kepala, dan ingin menang sendiri. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.